Halo, kami dari kelompok 1 kelas D3 Biosistematika Praktikum Program Studi Biologi Universitas Airlangga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyusunan fenogram, kladogram metode Wagner, serta pohon filogeni dengan tema tumbuhan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas biosistematika praktikum. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah fenogram. Adapun langkah yang akan dilakukan adalah: pertama, membuat tabel transformasi. Kedua, membuat tabel karakter. Ketiga, menghitung jarak serta panjang percabangan. Dan keempat adalah menggambar fenogram. Langkah pertama yaitu membuat tabel karakter dengan menentukan karakter yang diamati pada setiap spesies, di mana takson A yaitu Volvox, B. Sargassum, C. Hepaticophyta, D. Bryophyta, E. Adiantum sp, F. Pinus sp, G. Genetum gnemon, H. Amaranthus sp, I. Caesalpinia plucherrima, J. Ceiba-Petandra, K. Kana sp, dan L. Zeamys. Dengan menggunakan 24 karakter yang akan diamati. Karakter yang plesiomorfi diberi nilai 0, dan apabila semakin tinggi nilainya, maka karakter tersebut semakin apomorfi, seperti yang tertera pada tabel. Karakter nomor 1 yaitu sel penyusun tubuh, yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu uniselular, kolonisel, dan multiselular. Di mana takson A yaitu Volvox memiliki sel penyusun tubuh kolonisel, sehingga takson A diberi nilai 1. Sedangkan takson B hingga L memiliki sel penyusun tubuh multiselular, sehingga diberi nilai 2. Dari perbedaan karakter ini dapat dilihat bahwa takson A yaitu Volvox lebih plesiomorfi jika dibandingkan dengan takson B hingga takson L. Untuk karakter lainnya seperti yang telah dicantumkan pada tabel. Langkah selanjutnya yaitu penyusunan tabel transformasi fenogram. Dalam pembuatan tabel transformasi ini dilihat berdasarkan jumlah perbedaan karakter. Seperti contoh pada karakter A dan B di mana ditemukan ada 4 perbedaan karakter. Untuk mengetahui jumlah perbedaan karakter ini dapat dilihat pada tabel. Menghitung perbedaan karakter ini dilakukan hingga takson terakhir yaitu takson L. Tabel transformasi ini nantinya akan digunakan untuk menyusun fenogram. Setelah itu, kita bisa membuat fenogramnya. Dari fenogram ini sendiri, kita diharuskan untuk menghitung jarak kekerabatan dari spesimen. Kemudian kita bisa menghitung panjang percabangannya. Tahap pertama, kita menggunakan takson H dan takson I. Maka jarak H ke I sama dengan 1 dibagi 2 menjadi 0,5. Pada tahap kedua, jarak takson K ke L sama dengan 0,5 serta jarak dari takson C ke D sama dengan 0,5. Kita lanjutkan hingga ke dua tahap terakhir yaitu tahap 10 dan tahap 11. Pada tahap 10 ini kita akan menghitung jarak takson E ke jarak takson F, G, H, I, J, K, L. Untuk bisa mengetahui jarak kekerabatannya, maka kita harus menghitung satu persatu, yaitu jarak takson E ke takson F, takson E ke takson H, takson E ke takson G, begitu seterusnya hingga takson E ke takson L. Kita dapat mengetahui hasilnya yaitu 65. Kita bagi dengan 7 sesuai dengan jumlah takson yang dihubungkan, maka mendapatkan hasil 65 dibagi 7 sama dengan 9,3. Untuk mengetahui jarak pangkalnya sendiri, kita perlu membagi 2.
maka hasilnya menjadi 9,3 dibagi 2 sama dengan 4,05. Pada tahap ke-11, kita akan menghubungkan semua takson menjadi satu, yaitu takson ABCD ke takson EFGHIJKL. Caranya masih sama dengan takson pada tahap 10, yaitu kita akan menghitungnya satu persatu, yaitu dari takson A ke takson E, takson A ke takson F, begitu seterusnya hingga takson A ke takson J. Hal ini sama, yaitu takson B ke takson E hingga takson B ke takson L, takson C ke takson E hingga takson C ke takson L, takson D ke takson E hingga takson D ke takson L. Dari itu semua kita jumlahkan hasilnya, yaitu mendapatkan nilai 581 dibagi dengan 22 sesuai dengan takson yang kita hubungkan, mendapatkan nilai 18,2. Untuk mengetahui jarak pangkalnya, maka kita perlu membagi 2, yaitu 18,2 dibagi 2 sama dengan 9,1. Itu adalah langkah untuk menyusun venogram. Kemudian, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai kladogram Wagner. Langkah yang harus dilakukan yaitu pertama membuat tabel transformasi, kemudian membuat tabel apomorfi, kemudian menghitung beda karakter, kemudian menggambar kladogram Wagner, serta membuat parsimoni. Perlu diketahui bahwa tabel transformasi untuk kladogram Wagner ini sama dengan tabel transformasi pada saat membuat venogram. Selanjutnya adalah tabel peringkat apomorfi atau tabel transformasi. Tabel transformasi ini adalah pemindahan dari angka-angka tabel karakter utama yang dilakukan secara menyamping. Contohnya pada takson A itu ada angka 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini menunjukkan tingkat dari keapomorfian dari suatu spesies tersebut. Tabel ini juga digunakan untuk mencari M dan N, di mana M adalah banyaknya perubahan dari data atau angka yang paling besar atau paling apomorfi. Contohnya, di karakter 1 itu ada angka 1, 2, 2, 2, dan seterusnya. Yang paling apomorfi adalah angka 2, maka nilai M dari karakter 1 adalah 2. Begitu juga seterusnya. Sedangkan untuk N adalah jumlah kemunculan atau frekuensi karakter yang paling sedikit atau angka yang paling sedikit muncul. Contohnya pada karakter 1 yang paling sedikit kemunculannya adalah angka 1 dan jumlah dari angka 1 itu adalah 1. Maka N dari karakter 1 adalah 1. Sama seperti karakter pada takson A sampai L, M dan N jika sudah diketahui semuanya, di kolom paling kanan itu dijumlah. Untuk M hasilnya adalah 44 dan untuk N adalah 58. Selanjutnya adalah menyusun kladogram Wagner. Pada video ini kami hanya membahas 3 tahap awal dan 3 tahap akhir dari cara pembuatan kladogram ini. Langsung masuk pada tahap yang pertama, yaitu kami mencari karakter dengan jumlah paling sedikit, yaitu takson A. Takson A berjumlah 5. Kemudian, cari takson yang akan menempel dengan takson A, yaitu takson yang memiliki beda karakter lebih kecil. Jadi, di sini membandingkan takson B dan takson C yang memiliki jumlah karakter yang paling sedikit. Beda pada takson didapatkan dari mengurangi karakter takson A dengan takson B atau C. Di sini kita mencari beda dari takson A dan B. Pertama ditulis takson A 1, 0, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Dan takson B
2, 0, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Setelah itu dilakukan pengurangan antara takson A dan takson B. Didapatkan beda pada takson A dan B sebesar 4. Sedangkan untuk takson A dan takson C itu didapatkan hasil beda berjumlah 7. Oleh sebab itu, takson yang menempel dengan takson A adalah takson B, karena takson B memiliki beda yang lebih kecil daripada takson C. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap 2. Karena takson B telah menempel pada takson A, maka kita akan mencari takson yang akan menempel pada takson B. Sama seperti tahap 1, di sini kita mencari beda yang lebih kecil. Di sini terlihat takson C dengan B itu memiliki beda yang lebih kecil daripada C dengan A. Takson C dengan B itu memiliki beda 3, maka takson C akan menempel pada takson B. Sama seperti tahap 1 tadi, setelah menemukan takson yang menempel pada takson B, lalu kita menulis karakter pembedanya. Selanjutnya adalah memasuki tahap 3. Karena takson C telah menempel pada takson B, di sini kami akan mencari takson yang menempel pada takson C. Pada tahap 3 ini terlihat bahwa beda yang lebih kecil ada di takson D dengan C, yaitu berjumlah 5. Maka dari itu, takson yang menempel pada takson C adalah takson D. Setelah itu, diberi karakter pembedanya. Selanjutnya adalah pembuatan kladogram 3 tahap terakhir, yaitu tahap 9, 10, dan 11. Pada tahap ke-9, takson L dibandingkan dengan takson I, H, dan HI. Didapatkan bahwa pada perbandingan takson L dan H itu memiliki perbedaan karakter sebesar 4, atau itu merupakan perbedaan karakter yang terkecil, sehingga takson L itu menempel pada H. Lalu pada tahap ke-10, takson J dibandingkan dengan H, L, LH, dan I. Pada perbandingan J dan I, itu didapatkan bahwa perbedaan karakternya itu sebesar 2, atau yang paling terkecil dibandingkan semua perbedaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa takson J menempel pada I. Pada tahap ke-11 atau tahap terakhir, takson K yang merupakan karakter yang paling apomorfi dibandingkan dengan takson H, L, LH, dan I. Pada semua perbandingan yang memiliki perbedaan karakter terkecil, yaitu pada perbandingan takson K dan L, yaitu sebesar 1, sehingga takson K menempel pada L, sehingga didapatkan kladogram dengan hasil akhir seperti berikut. Dapat juga dihitung nilai S-nya dari banyaknya perubahan pada saat pembuatan kladogram ini, yaitu bisa dibilang ini S-nya berjumlah 50. Jadi terdapat 50 perubahan. Berikut adalah pembuatan kladogram parsimoni atau dapat disebut dengan prinsip parsimoni. Parsimoni dilakukan untuk mendapatkan kladogram dengan karakter yang sesederhana mungkin, dengan cara mengubah bentuk kladogram menjadi bentuk yang paling sederhana. Berikut adalah bentuk kladogram yang sudah diparsimoni. Dapat dilihat bahwa kladogram yang sudah diparsimoni ini bentuknya tuh lebih sederhana dibandingkan dengan kladogram yang pada slide sebelumnya, dan lebih mudah dibaca. Di sini dapat dilihat dari karakter yang paling plesio menuju apomorfi itu adalah urutannya itu takson A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, dan K.
Selanjutnya adalah perhitungan CI dan RI. Nilai CI atau disebut dengan konsistensi indeks memiliki rumus M per S, dengan M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Pada praktikum kali ini, didapatkan nilai M sebesar 44 dan nilai S sebesar 50, sehingga didapatkan nilai CI adalah 0,88. Nilai CI dikatakan baik jika mendekati angka 1, yang artinya itu homoplasis itu sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Lalu dilakukan perhitungan nilai RI. Nilai RI atau retention index memiliki rumus N dikurang S per N dikurang M, dengan N adalah jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram, M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Pada praktikum kali ini, didapatkan nilai N sebesar 58, nilai S sebesar 50, dan nilai M sebesar 44. Sehingga didapatkan hasil akhir dari nilai RI adalah sebesar 0,57. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pohon filogeni. Pohon filogeni merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup di muka bumi. Fenogram dan kladogram yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat menunjukkan hubungan kekerabatan, namun belum merupakan sebuah pohon filogeni. Untuk menjadi pohon filogeni, maka keduanya masih harus dikalibrasi. Walaupun pada fenogram telah berskala, tetapi skala tersebut hanya menunjukkan tingkat perbedaan atau pada metode lain tingkat kesamaan dan tidak memberi informasi kapan terjadinya pemisahan. Karena itulah perlu dilakukan kalibrasi. Kalibrasi terhadap fenogram dan kladogram dilakukan supaya kedua dendrogram tersebut dapat menggambarkan pohon filogeni. Kalibrasi dikerjakan dengan 3 bukti, yakni berdasar bukti geologi, paleontologi, dan literatur. Dalam praktikum yang telah kami kerjakan, kalibrasi dilakukan dengan bukti geologi. Data geologi digunakan untuk menduga kapan suatu garis evolusi atau suatu takson muncul di bumi ini. Data geologi yang diperlukan adalah data tentang waktu kemunculan atau keberadaan daerah tempat takson yang kita pelajari ditemukan. Misalnya seperti yang telah tampak pada slide PPT, takson Volvox dengan kode A berdasarkan bukti geologi telah ada sejak 1400 juta tahun yang lalu. Sedangkan takson Sargassum dengan kode B telah ada 1000 juta tahun yang lalu. Dengan begitu dapat diketahui bahwa takson A lebih plesiomorfi daripada takson B. Pada praktikum, bukti geologi didapat dari mencari sumber dari literatur karena tidak dapat dilakukan observasi secara langsung. Ada pula bukti paleontologi, yakni bukti yang menggunakan data fosil. Selanjutnya, berikut ini merupakan bentuk dari pohon filogeni. Pohon filogeni berbentuk mirip seperti grafik, dengan garis vertikal menunjukkan tahun kemunculan atau bukti geologinya, sedangkan pada garis horizontal merupakan kode takson. Kemudian bagian atas yang dihubungkan dengan garis tahun kemunculan adalah spesiesnya. Misalnya, pada kemunculan 1400 juta tahun yang lalu dihubungkan dengan spesies Volvox sp. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan pada saat penyampaian materi, dan terima kasih telah menonton video ini.